Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Tidak ada yang sakit, semuanya diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan ya. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu pelajaran bagi teman-teman semua dan juga diberikan kemudahan bagi saya pribadi untuk mentransfer ilmu yang saya miliki kepada teman-teman semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, karena ini pertemuan pertama kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama lengkap saya adalah Hesti Sofiandari, bisa dipanggil Hesti. Nah, rumah saya di perumahan Dederos di Pedurenan. Nah, bagi teman-teman yang lagi ke arah sana, boleh main ke rumah saya, tapi jangan lupa kasih kabar dulu ya. Atau nanti suatu hari ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin belajar lebih tentang matematika tentunya boleh dengan senang hati untuk datang ke rumah saya persilahkan seperti itu. Nah, untuk pembelajaran untuk hari ini, adakah yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Syakira Wiari, hadir ya. Hamada Bashinda, Gendis Tahza, hadir. Gavin, hadir semua. Alhamdulillah semua hadir ya teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, di sini saya akan mengajar mengenai mata pelajaran matematika. Adakah teman-teman di sini yang tidak menyukai matematika? Matematika itu menyenangkan ya. Matematika itu sangat bermanfaat. Apa sih matematika itu? Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu apa sih matematika itu? Kesulitan apa sih yang biasanya teman-teman hadapi di dalam pembelajaran matematika itu? Ya, matematika itu adalah ilmu tentang berhitung ya. Intinya hanya tentang berhitung. Tapi tidak hanya digunakan untuk berhitung saja, tapi matematika ini banyak sekali aplikasinya. Nanti untuk yang ingin menjadi dokter itu juga harus bisa hitung menghitung. Nanti bagaimana caranya jika dokter kalian tidak bisa menghitung, bagaimana kalian bisa memberikan dosis resep yang baik untuk pasien. Kemudian kalau kalian mau ke jurnalistik itu juga sama kan, kalian membawakan berita. Nah, itu kan berita-berita itu banyak juga kalian harus bisa menganalisis, kadang melihat data, membaca data. Matematika itu tidak hanya tentang berhitung. Lalu misalnya ke dalam dunia yang mau jadi arsitek, mau membangun sebuah gedung, atau mau membangun sebuah lintasan, sebuah jembatan. Nah, itu juga sama. Dia juga memerlukan ilmu tentang matematika. Nanti berhitung, menghitung. Seperti membuat jembatan. Nah, misalnya jembatan yang, kan ada tuh jembatan yang pinggirannya tuh melengkung ya. Pinggiran jembatannya itu. Bagaimana? Apakah dia harus lurus ataukah dia ada lengkungan sedikit? Nah, itu juga harus diperhitungkan di dalam ilmu matematika. Nah, biasanya untuk materi-materi tersebut eh, bisa dipelajari di dalam sebuah fungsi kuadrat ini. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti tidak hanya itu ya, misalnya kalian mau masuk ke dalam dunia industri, misalnya ke dalam dunia ekonomi, bisnis.
kalian ingin membuat sebuah bisnis. Nah, matematika ini juga menjadi penting karena di dalam matematika ini nanti bisa dicari bagaimana bisa dipelajari. Bagaimana caranya mencari meminimumkan pengeluaran atau meminimumkan modal atau pengeluaran dan memaksimumkan keuntungan. Nah, itu pun sama, itu dipelajari di dalam matematika. Nah, lebih spesifik lagi di dalam fungsi kuadrat ini. Nanti fungsi kuadrat ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat grafik, lalu memaksimalkan fungsi, memaksimalkan tadi keuntungan dan meminimumkan modal, misalnya seperti itu. Nah, itu dipelajari di dalam grafik fungsi kuadrat ini. Nah, itu masuknya ke ranah aplikasi dari fungsi kuadrat. Nanti akan kita pelajari. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah dasar-dasarnya dulu. Apa itu fungsi kuadrat, kemudian macam grafiknya, bagaimana cara menggambar grafiknya, dan komponen-komponennya, apa saja yang harus dicari. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi ya. Jadi fungsi kuadrat ini kalian harus serius mempelajari karena tidak hanya nanti biasanya akan keluar di soal ujian untuk lulus, tapi juga ini akan sangat membantu nanti di dalam pengaplikasiannya di dalam dunia pekerjaan nanti kalian entah mau menjadi apa gitu, bercita-cita sebagai apa. Yang jelas matematika ini ilmu yang sangat penting begitu ya. Nah, untuk awal jadi saya akan mengingatkan jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang membuat teman-teman bingung, segera langsung tanyakan kepada saya. Jangan ditunda-tunda. Nanti misalnya khawatir lupa atau apa, boleh kalian catat terlebih dahulu, kemudian ditanyakan di pertemuan selanjutnya, ataupun boleh langsung japri ke saya, boleh via WhatsApp, atau mau konsultasi langsung atau belajar langsung dengan saya di rumah, saya persilahkan seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman jangan menyimpan kebingungan gitu. Jangan malu untuk bertanya karena malu bertanya sesat di ujian ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik, oke sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada ya? Oke, kita mulai pembelajaran hari ini mengenai fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinomial atau suku banyak di mana pangkat tertinggi dari variabel atau peubahnya adalah 2. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi kuadrat. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, mungkin ketika di SMP, mungkin teman-teman sudah pernah belajar materi mengenai fungsi kuadrat ya. Saya ingatkan kembali, jadi fungsi kuadrat ini, fungsi ini dilambangkan sebagai fx. Nah, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a dan b ini adalah koefisien, dan c ini adalah konstanta, dan yang x ini adalah variabel. Nah, fx adalah fungsi kuadrat, x adalah variabel, a dan b adalah koefisien. Dan c adalah konstanta. Dengan nilai a tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena jika a ini kita buat menjadi 0, maka fungsinya akan menjadi 0 kali x kuadrat ditambah 0, ini b kali 0 gitu ya, bx plus c. Nah, ini sama dengan 0 kali x kuadrat kan berapapun jika kita kalikan dengan 0, maka hasilnya akan 0.
ditambah bx plus c. Nah, ini bukan merupakan fungsi kuadrat lagi, tetapi ini merupakan fungsi linier, yaitu fungsi pangkat 1. Ya. Ini lihat di dalam definisi, fungsi kuadrat itu adalah fungsi polinomial atau suku banyak, di mana pangkat tertingginya dari variabelnya itu adalah 2. Nah, ini kan variabelnya ini adalah X. Pangkat tertingginya adalah 2. Gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, misalnya saya punya sebuah fungsi nih. Fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5. Nah, coba kalian analisis. Dalam fungsi kuadrat fx ini, variabelnya apa? Variabelnya adalah x kuadrat. Lalu saya buat lagi sebuah fungsi ada 5y kuadrat ditambah 4y ditambah 1. Nah, coba kalian analisis. Untuk fungsi yang kedua, ini fungsi apa? Variabelnya apa? Variabelnya y. Maka ini adalah fungsi y. Seperti itu ya. Fy sama dengan 5y kuadrat. Jadi sebuah variabel ini tidak hanya x. Variabel ini adalah apa ya? Huruf. Jadi bukan berupa angka, huruf. Sedangkan koefisien adalah angka yang menempel kepada variabel. Nah, bedanya dengan angka 5 ini beda ya. Kalau angka 5 ini namanya konstanta. Jadi konstanta itu dia konstan, berdiri sendiri, konstan. Konstan itu kan artinya tetap, tidak terpengaruh oleh apapun. Jadi tidak terpengaruh oleh variabel apapun. Jadi dia konstan tetap, maka dia tidak ada variabelnya. Maka disebut dengan konstanta. Sedangkan 2 dan 3 ini adalah koefisien. Ya, koefisien ini dipengaruhi, dia nggak konstan, kita namakan koefisien. Nah, ini jelas ya perbedaan antara koefisien, konstanta, dan juga variabel ini mengingat materi sebelumnya yang mungkin kalian sudah pelajari ya. Nah, ada grafik fungsi kuadrat. Apa itu grafik fungsi kuadrat? Grafik fungsi kuadrat yaitu suatu grafik yang berguna untuk menguraikan gambaran dari fungsi kuadrat. Nah, dia menguraikan gambaran dari sebuah fungsi kuadrat. Ciri-cirinya memiliki grafik yang simetris. Bentuknya identik seperti parabola. Hanya memiliki titik minimum saja atau titik maksimum saja, tidak keduanya. Dan yang terakhir adanya fx yang sama dengan y adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas sehingga nilai y tergantung pada nilai x. Jadi di dalam nanti untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini kita akan masukkan ke dalam sistem koordinat kartesius. Nah, di sistem koordinat kartesius kan seperti ini ya. Ada sumbu ya, ada sumbu. Ini yang vertikal namanya sumbu y. Nah, yang horizontal namanya sumbu x. Nah, untuk fungsi kuadrat ini, fungsinya itu adalah sama dengan sumbu y. Gitu. Nanti, misalnya seperti ini. Fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 4. Nah, seperti ini. Nah, ini fx-nya ini sama dengan sumbu y. Nah, sedangkan ini adalah, fungsinya ini adalah untuk mencari nilai y, maka kita ambil sembarang x. Makanya di sini dinamakan y itu adalah variabel terikat dan x adalah variabel bebas. Nah, contohnya seperti ini ya. Coba kalian amati dari kedua gambar ini. Gambar 1, orang sedang apa ini? Ya, orang sedang bermain bola basket, melemparkan bola ke dalam ring. Yang kedua adalah orang sedang menyiram tanaman. Apa yang sama dari kedua gambar ini? Ya, yang sama dari kedua gambar ini ada bentuk seperti ini. Nah, ada sebuah bentuk lintasan berbentuk parabola. Kalian tahu ya parabola ya? Parabola itu yang seperti ini. Nah, simetris parabola itu ya. Nah, dia melengkung gitu ya.
Nah, ini namanya bentuk parabola. Nah, parabola ini jika kita gambarkan ke dalam sistem koordinat kartesius, nah ini sumbu yang mendatar ini adalah sumbu X, yang tegak ini adalah sumbu Y. Nah, dia akan membentuk sebuah grafik fungsi parabola ya. Nah, ini adalah fungsi kuadrat sering digunakan untuk menggambarkan gerakan benda yang mengikuti pola kuadratik. Misalnya, ketika kita melemparkan benda ke atas, tinggi benda terhadap waktu dapat dimodelkan dengan fungsi kuadrat. Tuh. Nah, contoh aplikasinya tadi untuk fungsi kuadrat, kita bisa dari gerak benda. Nah, kita bisa menggambarkan gerakan benda yang mengikuti pola kuadratik. Misalnya ketika melemparkan benda ke atas, tinggi benda terhadap waktu dapat dimodelkan dengan fungsi kuadrat. Kemudian untuk optimisasi dalam ilmu matematika dan ilmu ekonomi, kita sering mencari nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Fungsi kuadrat membantu kita mengoptimalkan masalah ini. Contohnya ketika kita ingin memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya produksi. Kemudian yang ketiga untuk analisis data. Nah, fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk analisis data. Misalnya kita dapat menggunakan regresi kuadratik untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Nanti kita akan belajar ke sana insya Allah. Nah, ini juga akan membantu kita untuk memahami bagaimana perubahan pada satu variabel itu akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Ini untuk analisis data nih. Biasanya seperti kalau kalian masuk universitas, kemudian nanti membuat sebuah penelitian atau sebuah tulisan, kemudian ada data banyak, terus akan kalian analisis. Nah, nanti bisa menggunakan regresi kuadratik. Nah, itulah pentingnya belajar matematika ya. Jadi untuk sekarang ini adalah dasarnya, pondasinya. Kalau teman-teman sekarang bisa memahaminya, insya Allah nanti ke depannya akan semakin mudah seperti itu ya. Kemudian untuk aplikasi yang keempat, persamaan kuadrat. Nah, fungsi kuadrat terkait erat dengan persamaan kuadrat. Contohnya ketika kita ingin mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan fungsi kuadrat tadi. Contoh grafik fungsi kuadrat. Nah, ini adalah grafik fungsi Y yang sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat tadi ya. Nah, contohnya, diketahui fungsi Y yang sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Maka grafiknya adalah, nah seperti ini grafiknya. Ini adalah grafik dari fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, bagaimana cara menggambar grafik ini? Nah, di sini nanti saya akan ajarkan kepada kalian, kepada teman-teman semua, dengan dua cara. Jadi ada cara manual dan ada juga cara menggunakan GeoGebra. Nah, ini kayak kalian amati di sini, kita lihat, ini kan gambar grafiknya bagus ya. Nah, gambar grafik ini saya buat dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, untuk manualnya, nah biasa kita menggunakan penggaris ya. Nah, ini kita buat dulu sumbunya, sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang vertikal. Nah, ini titik koordinatnya nanti kita dapatkan. Dari mana kita dapatkan ini? Ini dari sini. Nah, tadi saya sudah jelaskan di dalam grafik fungsi kuadrat ada ciri-cirinya. Nah, salah satunya X itu adalah variabel yang bebas, sedangkan Y adalah variabel terikat. Artinya bebas di sini, kita bebas memisalkan nilai X ini untuk mendapatkan nilai Y. Nah, kalau kita dapetin nilai X nih, kita punya nilai X, misalnya X-nya 0. Kita punya nilai X di sini 0. Nah, kalau X-nya kita masukkan ke sini kan nanti kita bisa dapatkan nilai Y. Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan variabel bebas. Jadi, variabel bebas ini kita bebas memisalkan di sepanjang sumbu X ini nih. Nah, tapi kita perlu ingat, nilai berapa X yang akan kita pakai? Gunakan nilai X dengan bilangan bulat atau
yang mudah untuk dihitung, ya. Jadi kita cari dulu nilai X-nya, kita misalkan dulu. Misalnya si X-nya kita misalkan yang mudah adalah 0. Nah, untuk X-nya 0, kita masukkan ke dalam fungsinya. Y-nya sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, kita lihat. Untuk X-nya 0, X0 kan di tengah-tengah sini ya. Y-nya negatif 3 ya. Ini kan min 3, negatif 3, berarti turun ke bawah. Oh, ini di sini ya ininya. 1, negatif 2, negatif 3. Nah, di sini berarti ya. Nah, ini adalah untuk X-nya 0, Y-nya negatif 3 di sini. Lalu kita misalkan lagi untuk X-nya 1. Nah, untuk X-nya 1, kira-kira Y-nya berapa? Y sama dengan, masukkan lagi ke dalam fungsinya. 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3 sama dengan negatif berapa? Negatif 4. Oke, untuk X-nya 1, Y-nya negatif 4. Berarti di sini ya. Nah, berarti ini titik koordinatnya adalah X, Y. 1, negatif 4. Lalu untuk X-nya 2, X-nya sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 dikurang 3. Hasilnya sama dengan negatif 3. Nah, untuk X-nya 2 tadi ya, X-nya 2, Y-nya negatif 3. Nah, sama seperti ini ya di sini. Berarti ini titik koordinatnya adalah 2, negatif 3. Nah, ini ciri-ciri grafik fungsi kuadrat. Dia simetris ya. Nih, di sebelah kiri tadi ada di sini nih. Nah, yang saya silang ini dia titiknya di Y sama dengan negatif 3. Nah, sebelah lagi di Y sama dengan negatif 3 juga yang sebelah kanan. Nah, itu simetris kan? Lalu kita bisa coba lagi untuk X yang sama dengan 3. Nah, sama dengan Y-nya 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi untuk X-nya 3, Y-nya maaf. Untuk X-nya 3, tadi Y-nya 0 di sini ya. Nah, lalu boleh tidak X-nya negatif? Boleh. Kita misalkan saja untuk X-nya yang negatif 1. Nah, berarti Y-nya berapa? Negatif 1 kuadrat dikurang 2 kali negatif 1 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi untuk X-nya negatif 1, Y-nya 0. Nah, lalu tinggal kita hubungkan. Kita hubungkan titik-titik yang kita dapat ini. Nah, kita hubungkan. Ini untuk cara manual ya. Kita hubungkan ke sini. Nanti kita akan membentuk seperti ini. Nah, gitu. Terus ke atas. Terus ke atas. Nah, seperti itu cara manualnya. Ya, teman-teman ya. Jadi, kita ingat bahwa X itu adalah variabel bebas. Jadi, kita misalkan saja variabel X-nya itu kita ambil berapa. Nah, sampai berapa terserah. Nah, tapi tidak perlu banyak-banyak. Jika sudah membentuk titik-titik ini ya sudah saja. Perwakilan saja, ini perwakilan saja. Gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan nilai X-nya dan ini adalah grafik dari fungsi kuadrat Y yang sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, lalu tadi saya bilang bahwa menggambar fungsi kuadrat ini bisa dengan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Caranya seperti ini ya, teman-teman. Kita masuk dulu ke Google. Nah, nanti kita tinggal ketik di sini geogebra.org. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman tinggal masukin saja. Tadi fungsinya Y ya sama dengan, nah itu kan ada kalkulatornya tuh ya yang muncul di layar. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Mudah ya. Jadi ini dengan menggunakan GeoGebra kita bisa menggambar dengan cepat
Tapi meskipun begitu, kita harus bisa juga bagaimana cara manualnya ya. Jadi untuk memudahkan kita saja, bisa kita misalnya kita menggambar dengan cara manual. Nah, kita bisa mengecek bagaimana gambarnya sudah betul atau belum. Nah, kita bisa pakai GeoGebra ini. Begitu ya, teman-teman. Nah, ini kan sama kan seperti tadi ya. Kita cek. Nah, ini sama kan? Nih, yang sebelah kiri dengan yang kanan kan sama ya. Nah, kayak seperti itu ya. Nanti dicoba. Nah, sekarang saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, satu kelompok 4 orang. Nah, ini adalah lembar kerja yang bisa kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti saya akan beri waktu 20 menit ya. Cukup ya, hanya 3 soal ini. Nah, di sini saya jelaskan dulu. Untuk soal nomor 1, kita bisa menggunakan GeoGebra untuk menggambar sketsa grafik. Di soal ini menggunakan GeoGebra ya, tapi teman-teman boleh juga jika ingin secara manual, bebas, boleh pakai GeoGebra ataupun boleh cara manual, tapi kan tetap harus digambar ya di dalam kertas. Jadi harus gambar sketsanya untuk persamaan kuadrat yang A dan juga yang B. Nah, lalu untuk soal 2, perhatikan grafik dari fungsinya, kapan kurva menghadap ke bawah dan ke atas. Jadi dianalisis, silahkan dianalisis. Saya beri waktu 20 menit ya, 20 menit. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Begitu ya teman-teman ya. Silahkan untuk kelompoknya, silahkan teman-teman pilih sendiri saja ya, berempat. Satu kelompok berempat. Jangan lupa diberi nama anggota kelompoknya ya teman-teman. Ya, silahkan sambil dikerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan ke saya ya. Jika ada yang bingung, silahkan. Kerjakan dengan tertib ya teman-teman. Baik teman-teman, ini sudah 20 menit. Silahkan dikumpulkan, dibantu dikumpulkan, ketua kelasnya dibantu dikumpulkan. Ya, saya bahas sedikit, ini masih ada waktu, saya bahas sedikit mengenai gambar sketsa grafik. Kita coba di GeoGebra ya teman-teman ya. Kita coba grafik fungsinya Y yang sama dengan, untuk soal nomor 1, Y yang sama dengan apa tadi? 2x kuadrat tambah X dikurang 6. 2x kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, satu lagi Y yang sama dengan negatif X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. Negatif X kuadrat dikurang 5X dikurang 4. Nah, seperti ini. Coba teman-teman bisa mengamati. Nah, seperti ini ya. Jadi grafiknya dia ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Nah, coba sekarang ada tidak yang bisa menyimpulkan dari grafik ini? Bagaimana? Nah, silahkan dianalisis. Oke, dari sini ada yang bisa menyimpulkan? Jadi pembelajaran hari ini kita belajar apa saja? Jadi yang pertama kita belajar mengenai fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat itu apa? Fungsi yang dengan pangkat tertingginya 2. Ya. Lalu di sini kita temukan ada grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas dengan terbuka ke bawah. Perbedaannya ada di, nah kita lihat. Clue-nya yang pertama adalah coba perhatikan nilai A-nya. Nah, nilai A-nya, perhatikan nilai A-nya. Untuk fungsi pertama nilai A-nya bernilai positif 2. Untuk yang kedua, nilai A-nya adalah negatif 1. Nah, di situ ada perbedaan tanda positif dan negatif ya. Untuk A-nya yang positif, grafiknya terbuka ke atas. Untuk A-nya yang bernilai negatif, grafiknya terbuka ke bawah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, nah
Mengapa demikian? Nah, untuk pembahasan selanjutnya insya Allah akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk selanjutnya saya akan bahas mengenai grafik yang terbuka ke atas dan juga yang terbuka ke bawah. Kemudian di sini di soal nomor 3 di sini ada persamaan grafik kuadrat. Nah, dari grafik sini kalian diminta untuk menentukan grafik dari fungsi kuadratnya ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya bahas insya Allah di pertemuan selanjutnya bagaimana caranya kita membuat persamaannya dengan grafik yang ada. Kalau tadi kita membuat grafiknya, persamaannya ada, tapi kita buat bagaimana grafiknya. Nah, sekarang kita menginterpretasikan dari grafik, kita buat kalimat matematikanya seperti apa sih, gitu. Dari informasi dari grafiknya, persamaannya itu seperti apa. Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi manfaat, menjadi pahala, karena belajar juga merupakan salah satu ibadah ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika masih ada pertanyaan silahkan nanti setelah ini boleh bertanya kepada saya atau kapanpun. Silahkan, saya dengan senang hati insya Allah akan saya jawab jika saya bisa ya teman-teman gitu ya. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya semuanya ya. Sehat-sehat ya.